Oke, dunia terbuat dari apa sih? Semua berawal dari Thales yang dia percaya bahwa semua tuh ada dari air, yang mana dunia itu ditopang oleh air. Kemudian Heraklitus menganggap bahwa api, karena dunia ini selalu berubah-ubah, sama kayak api. Kemudian Empedokles, dia bilang semua ini, dunia ini berasal dari 4 elemen, mana adalah air, tanah, api, dan udara. Kemudian Demokritus mengenalkan bahwa ada inti kecil, tiny particle, atau yang biasa kita sebut sebagai atom. Kemudian Pythagoras, dia ngasih tahu kalau enggak, semua ini tuh tentang number, tentang angka. Semua ini emang tersusun berdasarkan angka dan matematika, yang mana explain kalau pattern di dunia adalah nature. Kemudian kita masuk ke masa-masa Yunani, di mana Socrates, foundation of all Western philosophy, dia mempertanyakan bahwa kita harus berpikir kritis gitu. Dia mengedepankan untuk critical thinking, bahwa kita harus lebih memikirkan tentang hidup kita dari waktu sebelumnya. Nah, karena dia mengajarkan critical thinking ke murid-muridnya, salah satu muridnya itu Plato. Plato adalah salah satu murid dari Socrates. Dia bilang adanya world of form, yang mana dia gambarkan sebagai apel, bahwa perfect version of things itu ada di luar dari hal yang kita lihat. Jadi semua hal ini exist di atas dari hal yang bisa kita lihat. Kemudian Aristotle, dia disagree, bahwa dia bilang form atau sesuatu itu exist within object in our world, menyebabkan knowledge atau pengetahuan menjadi lebih praktikal. Dan dia berteori bahwa semua objek yang di dunia itu menghasilkan knowledge atau ilmu pengetahuan yang bisa diterapkan dan bisa dipraktekkan. Lalu teorinya Plato itu nggak masuk akal. Dia bilang semua hal ini berawal dari kausa pertama atau first cause. Kausa pertama atau dari pasti semua ini berawal dari satu inti atau satu hal yang menyebabkan semua ini, dunia kita ini bisa ada, yang mana dia mengasosiasikan sebagai konsep ketuhanan. Lalu Alexander the Great, dia adalah seorang raja dari Makedonia, yang mana dia adalah anak murid dari Aristotle yang sebelumnya kita bahas, yang mana dia mengajarkan ke Aristotle, dia menginfluence dia, yang mana pada akhirnya Alexander the Great berhasil menaklukkan Eastern Mediterranean, Egypt atau Mesir, Middle East atau Timur Tengah, dan Asia, dan sebagian wilayah Asia, yang mana itu berdasarkan influence dari gurunya, yang mana Aristotle. Setelah itu kita masuk ke masa Kristen memulai mengadopsi dari Greek filosofi, yang mana Saint Augustine, dia percaya pada teori Plato bahwa soul atau jiwa itu penting, dan nature of godness as coming from God, kayak berawal dari Tuhan,
semuanya itu berawal dari Tuhan. Dari jiwa kita itu berawal dari Tuhan. Dan itu dia, itu intinya itu. Dan cuma itu. Jadi kita nggak usah berteori liar segala macam, karena semua itu berawal dari Tuhan. Lalu Thomas Aquinas nggak setuju. Dia menggunakan pendekatan Aristotle, yang mana semua hal itu ada dimulai dari sesuatu gitu. Ide, sesuatu ide dari satu gagasan atau dari satu hal yang menyebabkan semua ini terjadi. Jadi dia beranggapan bahwa Tuhan itu bisa muncul dan menjelaskan konsep spiritual seperti komunion, dan dia harus bisa dijelaskan gitu menurut Thomas Aquinas, yang mana dimulai sejak Descartes mengambil pendekatan skeptis. Dia mempertanyakan semuanya dipertanyakan, dan ini menghasilkan kalimat, atau bukan kalimat sih, anggap kata-kata yang sampai sekarang tuh sering banget kita dengar. Aku berpikir maka aku ada. I think, therefore I am. Jadi semua ini itu hanya tergantung apa yang kita pikirkan. Ini mengarahkan pada filosofer seperti David Hume, Immanuel Kant, yang mana mereka tuh fokus untuk hal yang hanya kita tahu dan hanya kita yang mengalaminya, daripada esensi dari semua hal yang ada. Jadi untuk mendapatkan satu kebenaran itu kita nggak perlu menelisik dari keseluruhan alam semesta untuk mencapai satu kebenaran, tapi berdasarkan hal personal kita saja yang kita alami dan kita mengerti dan kita tahu hal tersebut. Jadi itu yang mau dikedepankan dari Hume dan Immanuel Kant. Lalu Hegel muncul. Dia beranggapan bahwa truth atau kebenaran evolve atau berubah-ubah seiring waktu, especially dalam kemajuan manusia, yang mana kebenaran itu selalu berubah-ubah. Jadi nggak statis. Jadi yang zaman dulu benar sekarang bisa jadi salah, dan yang sekarang salah bisa aja di masa depan bisa jadi benar. Oh, jadi semua ini dong, apa, nggak ada yang harus benar-benar dipercaya dan akhirnya semua aman dong. Kayak ya, yang kita tuh nggak harus cari semua kebenaran dari alam semesta, karena kita bisa mikirin tentang persepsi kita aja dong. Ya kan, dari sini apakah kita semua akan hidup tenang? Perang Dunia 2, Perang Dunia 1, Perang Dunia 2, dan perang yang berkepanjangan di antara Perang Dunia 1, yang mana konflik antar negara itu menyebabkan banyaknya orang yang gak percaya tentang ketuhanan, banyaknya orang yang mempertanyakan tentang kehadiran Tuhan, banyaknya orang mempertanyakan tentang humanity. Kok manusia gini sih? Kok Tuhan gak bertindak sih? Kita nih kenapa kita banyak yang jadi korban? Lalu Friedrich Nietzsche dan Jean-Paul Sartre, mereka mengedepankan ide bahwa gak ada kebenaran mutlak. There's no single truth. Gak ada kebenaran mutlak. Tinggalin orang sama persepsinya sendiri. Jadi biarin aja mereka mikir sama persepsinya sendiri. Kita gak harus fokusin mereka untuk fokus kepada satu kebenaran yang mutlak, dan itu tuh gak boleh ada yang debat. Enggak. Mereka Nietzsche dan Sartre, mereka mengedepankan bahwa setiap orang tuh punya persepsi sendiri, baik itu persepsi baik atau buruk. Mereka punya persepsi sendiri, dan bukan tugas kita buat mengetok palu bahwa kebenaran itu cuma ada satu. There's no objective truth. Ini mengarahkan pada postmodernism,
yang mana mempertanyakan tentang value tradisional atau value atau konsep tradisional dan ide dari objective truth atau kebenaran sesuai atau kebenaran yang objektif. Sekarang filosofer fokus pada individual, pengertian individual, jadi tentang persepsi yang kita punya sendiri, dan mana itu recognize tentang kebenaran itu hal yang kompleks dan kebanyakan itu personal, yang mana kalau kebenaran itu personal, mungkin itu dia sebabnya adanya Perang Dunia I, mungkin itu dia sebabnya ada Perang Dunia Kedua, dan mungkin itu sebabnya ada banyak konflik belakangan ini. Karena kebenaran itu kompleks. Kebenaran itu nggak cuma 1+1 sama dengan 2, cuman 1+1 bisa aja banyak sekali skenario yang ada di depan, yang mana kalau misalnya ada benar ataupun salah, pasti ada aja orang yang nggak setuju. Yang mana lagi-lagi kebenaran itu objektif. Ini dia.